Sidang gugatan cerai Darwis Triadi terhadap istrinya Citra Yuliastuti hari Rabu kemarin telah memasuki sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sepasang suami istri ini nampak hadir dalam sidang yang berisikan proses mediasi tersebut. Bisa dibilang Citra lah yang begitu terpukul akan gugatan cerai yang dilayangkan suaminya itu. Alhasil Citra sangat berharap agar perdamaian menjadi solusi terbaik dalam sidang perceraian ini. Karena Citra begitu menginginkan hidup rumah tangganya. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali berjumpa di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nadia Mulya akan mengajak Anda dan menyajikan informasi seputar dunia selebriti yang akan menemani ibadah puasa Anda. Dan jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda para pemirsa berkesempatan mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah melalui SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Kasus gugatan cerai Darwis Triadi terhadap Citra memasuki proses mediasi. Akankah pernikahan selama 22 tahun itu kandas di meja hijau? Lantas bagaimana serunya Angel Karamoy, Fanny Fadila, dan Lydia Kandou dalam memerankan tokoh seorang muslim? Nirina bisa melihat makhluk gaib serta kegiatan kerohanian Surya Saputra akan hadir setelahnya. Simak pula kekompakan Inul Daratista dan Adam Suseno pada bulan Ramadan tahun ini dalam GoSpot. Pemirsa, rumah tangga Darwis Triadi dan Citra Yuliastuti masih belum terhindar dari masa kritis. Justru kemarin pada sidang kedua gugatan cerai Darwis terhadap Citra, Darwis masih tetap kekeh sumekeh dengan tidak menarik gugatan cerainya. Sementara itu, Citra sebagai seorang istri tetap menginginkan, mencintai dan mendambakan agar Darwis mau tetap mempertahankan biduk rumah tangga yang sudah mereka bangun selama 22 tahun lamanya. Langsung pemirsa kita dengarkan pengakuan Citra dan Darwis tentunya hanya di GoSpot. Sidang gugatan cerai Darwis Triadi terhadap istrinya Citra Yuliastuti hari Rabu kemarin telah memasuki sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sepasang suami istri ini nampak hadir dalam sidang yang berisikan proses mediasi tersebut. Bisa dibilang Citra lah yang begitu terpukul akan gugatan cerai yang dilayangkan suaminya itu. Alhasil Citra sangat berharap agar perdamaian menjadi solusi terbaik dalam sidang perceraian ini. Karena Citra begitu menginginkan hidup rumah tangganya dengan Darwis tetap utuh. Ya, pernikahan saya sudah namanya 22 tahun dan ada beberapa aspek yang mungkin banyak lah aspek-aspek itu kenapa saya harus berjuang untuk mempertahankan perkawinan saya ini dan saya rasa juga tidak etis ya untuk aspek-aspek itu saya bicarakan karena ini sebetulnya kan urusan antara pribadi saya dengan suami saya. Kalau udah prinsip mendasar itu kan di dalam keluarga atau rumah tangga itu ada sebuah struktural kan ya, yang kita harus betul-betul jaga itu. Kalau dalam struktural itu udah nggak ada yang bisa dibina lagi atau kondisinya udah nggak benar, saya mesti bikin struktur baru kan. Keinginan Citra untuk berdamai sepertinya hanya berada di awang-awang. Darwis bersikeras pada pendiriannya, yakni bercerai, kendati sang istri mengaku masih sangat mencintainya. Mulut boleh bilang begitulah apa-apa ya. Jadi ini kan sebuah proses dalam jangka udah panjang ya. Jadi artinya kalau sekarang itu tiba-tiba ada satu perubahan, ya itu kan menjadi sebuah tanda tanya ya. Masalahnya sekarang bahwa ini udah sebuah prinsip ya, udah sebuah sikap saya gitu. Kalau tiba-tiba saya merubah sikap, apa jadinya gitu loh ya. Karena segala sesuatu yang saya udah jalankan sekarang ini udah saya pikir panjang-panjang gitu loh. Ya, saya masih mengharapkan adanya kompromi lah. Sekarang kalau saya bilang perasaan apa ya kalau dalam apa sih di deteksi jantung tuh ya datar aja saya nggak tahu apa gitu. Ada apa di balik keteguhan sikap Darwis tersebut?
Benarkah ada pria idaman lain yang mengusik rumah tangganya hingga Darwis gerah dan memilih untuk bercerai? Mbak dengar dari mana? Ya, jadi lebih baik ditanyakanlah kepada sumbernya ya, karena apa namanya, saya sendiri juga tidak tahu ya. Jadi kalau memang mengenai pihak ketiga atau ya itu lebih baik ditanyakanlah, karena kan pasti ada berita, ada sumber. Nah, lebih baik konfirmasi aja ke sumbernya itu. Jadi dalam materi gugatan yang ditulis oleh pengacaranya Pak Darwis Triadi, tidak ada materi itu dikatakan. Dalam susah dan senang hingga maut memisahkan. Kemanakah ikrar pernikahan itu? Benarkah sudah pupus diterpa perbedaan yang akhirnya memberi jarak antara Darwis dan Citra? Lantas bagaimana dengan nasib anak-anak yang telah tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mempunyai pikiran dan perasaan? Saya tahu anak-anak saya ya. Saya kan hampir sering ketemu anak-anak saya juga. Nggak ada masalah kok anak-anak. Bapaknya nggak kemana-mana kok. Bapaknya masih di sini. Masih setiap saat dipanggil anaknya juga jadi. Nah, karena saya juga tidak mau mempengaruhi anak-anak ya. Dalam hal ini anak-anak itu harus netral ya. Mereka harus mencintai ibunya dan mencintai ayahnya. Itu yang saya betul. Tapi saya tidak mau bahwa anak saya dipakai sebagai senjata. Enggak. Mereka cukup membantu dengan doa. Pemirsa, keluarga disatukan atas cinta. Dan dengan cinta itulah semua persoalan rumah tangga dapat diredam. Pemirsa, tahukah Anda ada artis-artis non-muslim yang begitu piawai memerankan peran-peran muslim? Mereka adalah di antara lain ada Lydia Kandau, ada juga Fanny Fadila, dan ada juga satu orang lagi yang akan segera kita ketahui. Nah, meski mereka non-muslim, mereka begitu pintar mau melafalkan doa-doa dan mereka juga belajar mengaji demi tuntutan dan totalitas sebuah peran. Ketika kita menyaksikan akting mereka di layar kaca, pemirsa, mereka tampak begitu yakin dengan adegan yang mereka lakukan. Padahal jangan salah loh, saat syuting adegan itu harus mereka lakukan sampai berulang kali. Ingin tahu apa saja suka dan duka mereka, pemirsa? Saksikanlah tentunya hanya di Gospot. Memerankan suatu peran dalam sinetron tidak serta-merta harus sama persis dengan karakter si aktor atau aktrisnya. Kebanyakan mereka malah menyukai peran-peran yang berbeda dengan kepribadiannya. Untuk hal ini tentu Anda sudah tak asing lagi pada wajah-wajah pesinetron kita seperti Fanny Fadila, Angel Karamoy, dan Lydia Kandou. Kalau Anda memperhatikan mereka dalam sinetron, nyaris semua tokoh yang mereka perankan memeluk agama Muslim. Padahal sebenarnya mereka beragama Kristen. Sebagai pemain, walaupun saya bukan Muslim, kalau memang di naskah itu memang saya bukan diwajibkan, dia memang ada kepentingan untuk gambar dan untuk segala macam, untuk baca ayat suci Al-Quran atau sembahyang, buat saya sih no problem gitu. Dan nggak ada komplain sejauh ini sih. Aku sih biasa santai-santai aja. Agama itu kan sebenarnya semuanya sama, cuma bedanya cuma bahasanya plus segala macam. Jadi aku pikir ya kalau aku meranin itu ya aku pikir aku juga berdoa gitu. Jadi emang bener-bener aku berusaha untuk menjadi seorang yang aku perankan gitu. Sukanya ya saya, eee, untuk saya ini juga pelajaran gitu ya. Saya bisa lebih mengetahui lagi, bagaimana, apa namanya, cara ibadahnya orang Islam. Melakoni peran muslim tapi bukan muslim sudah barang tentu butuh acuan untuk setidaknya mengerti tata cara umat Islam beribadah. Supaya mereka dapat total menjiwai peran masing-masing. Mereka berusaha belajar meski tak jarang kesalahan sewaktu syuting tetap saja terjadi. Seperti di Salon Oneng pun, apalagi sekarang ini kita lagi syuting untuk Ramadan. Ada harus ke masjid, harus pakai sarung. Saya terus terang tidak terbiasa dengan pakai sarung, tidur cuma pakai celana pendek. Ya saya belajar semua itu. Gitu. Pakai peci atau apa, atau mengucapkan assalamualaikum. Nggak taunya aku disuruh ngaji aja loh. Baca Al-Quran. Gimana nih gue nggak hafal-hafal. Ya udah akhirnya di stand in aja loh. Jadi aku cuma cuap-cuap gitu-gitu. Terus ada dari soundman-nya
ada orang asisten asisten make up aku, asisten make up aku yang baca, yang ngomong. Wajar saja bila Fanny Fadilah yang dikenal dengan sebutan Fanny Ucup dan Angel yang menokohi Lala tidak sempurna dalam meniru umat Islam beribadah. Di samping mereka non-muslim juga